Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sheila Sylvia Siregar dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan mempresentasikan tentang manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu. Ada saya, Marsha Ramdiana Fasya. Saya Faskia. Saya Rifan Ardiansyah. Saya Dwi Rizky Pradinda Putri. Saya Indah Yulia Alfiani. Dan saya Salisa Hudzaifah. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Silakan. Baik, di sini itu ada latar belakang, yaitu kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, serta membentuk integritas moral peserta didik. Tata kelola kesiswaan yang komprehensif terbukti berkolerasi positif terhadap regulasi diri dan menguatkan karakter unggul siswa. Namun, maraknya fenomena indisipliner remaja seperti keterlambatan dan pelanggaran atribut seragam akibat pengaruh negatif interaksi teman sebaya menjadi tantangan sendiri gitu. Di SMP IT Jihadul Muklisin, masalah perilaku ini diperumit oleh kendala struktural berupa ketiadaan guru bimbingan dan konseling yang profesional. Menghadapi keterbatasan ini, sekolah menerapkan solusi adaptif melalui sistem poin pelanggaran dan mengoptimalkan para wali kelas dalam menjalankan fungsi konseling interpersonal secara persuasif. Oleh karena itu, penelitian ini urgent dilakukan untuk mengevaluasi efektif manajemen kesiswaan kolaboratif tersebut dalam mempertahankan standar ketertiban sekolah. Next. Baik, di sini kita akan masuk ke bab kerangka teori ya. Yang pertama ini akan membahas tentang manajemen peserta didik. Jadi sebelum manajemen peserta didik secara utuhnya nih, kita perlu paham pengertian dari sisi manajemennya sama peserta didiknya. Boleh di next? Oke, yang pertama itu dari segi manajemen. Secara umum, manajemen itu proses mengatur, mengelola, dan mengendalikan berbagai sumber daya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, menurut George F. Terry, manajemen ini terdiri dari 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau executing, dan pengawasan atau controlling. Nah, selain itu, menurut Malayu S. Hasibuan, manajemen ini ilmu dan seni dalam memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan juga efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dalam bidang pendidikan itu, manajemen berperan penting nih karena menjadi dasar dalam pengelolaan seluruh kegiatan sekolah. Jadi dengan manajemen yang baik, program sekolah itu bisa berjalan dengan terarah, teratur, sistematis, dan juga mendukung tercapai tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya ini ada peserta didik. Peserta didik ini merupakan komponen utama sekaligus pusat dari seluruh proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, peserta didik ini anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur jenjang, dan juga jenis pendidikan tertentu. Artinya peserta didik itu selain menerima pembelajaran, tapi dia juga subjek yang aktif dalam mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan juga keterampilannya. Nah, setiap peserta didik itu kan memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka itu perlu pembinaan, pelayanan, dan juga pengawasan yang sesuai. Dan karena untuk membantu meningkatkan kedisiplinan mereka gitu. Karena mereka tuh masih dalam
tahap perkembangan. Jadi membutuhkan bimbingan yang berkelanjutan agar dapat membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan juga kepatuhan terhadap aturan sekolah. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke manajemen peserta didiknya, mulai dari pengertiannya, tujuan, dan juga fungsinya. Yang pertama itu ada pengertian manajemen peserta didik. Jadi menurut Nur Hayati dan Sulasri tahun 2023, manajemen peserta didik ini merupakan proses pengelolaan siswa yang dilakukan secara sistematis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga evaluasi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Nah, selain itu, pendapat ahli lainnya itu Rahman pada tahun 2024 menjelaskan bahwa manajemen strategi itu merupakan upaya sekolah dalam mengatur seluruh kegiatan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan tertib, disiplin, dan juga kondusif. Berdasarkan pendapat dua ahli tersebut, dapat disimpulkan nih bahwa manajemen peserta didik ini adalah proses pengelolaan dan pelayanan terhadap siswa yang dilakukan secara terencana, sistematis, mulai dari siswa masuk nih hingga menyelesaikan pendidikannya. Tujuannya untuk membantu perkembangan potensi karakter serta kedisiplinan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Artinya, manajemen peserta didik itu bukan sekedar ngurusin data atau administrasi siswa, tapi manajemen peserta didik itu adalah upaya sekolah dalam mengelola seluruh kegiatannya nih yang berkaitan dengan siswa, mulai dari dia pembinaannya, pelayanannya, sampai pengawasan. Jadi dengan pengelolaan yang baik, siswa itu dapat berkembang secara optimal, baik dari segi akademik, karakter, maupun kedisiplinannya, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efektif. Selanjutnya ada tujuannya nih, tujuan manajemen peserta didik, yaitu yang pertama ada menciptakan proses pendidikan efektif, tertib, dan juga sesuai tujuan pendidikan. Karena tujuan manajemen peserta didik ini menciptakan proses yang melalui pengelolaan peserta didik yang baik nih, seluruh kegiatan siswa itu dapat berjalan lebih terarah dan juga terorganisir. Sekolah itu bisa memastikan bahwa setiap program yang diberikan benar-benar mendukung proses pembelajaran. Yang kedua itu membantu perkembangan potensi, karakter, sikap, dan juga kedisiplinan peserta didik. Jadi setiap siswa itu kan punya kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu mendapat pembinaan yang sesuai nih. Jadi melalui manajemen peserta didik, sekolah itu bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan akademiknya maupun non-akademiknya. Gitu. Bisa dibimbing juga nih, memunculkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Jadi kebutuhan siswa itu kan juga berbeda nih. Jadi perlu pelayanan yang tepat. Pelayanan ini bisa berupa bimbingan konseling, pembinaan, kegiatan ekstrakurikuler maupun pendampingan belajar. Jadi harus sesuai agar potensi siswa itu dan kedisiplinan bisa berkembang secara optimal. Yang keempat itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan juga tertib. Jadi melalui penerapan tata tertib dan pengawasan yang baik, tentunya suasana sekolah itu bisa menjadi lebih teratur dan juga minimnya pelanggaran. Nah, kondisi ini juga mendukung perkembangan akademik maupun karakter peserta didik jadi berkembang gitu. Dan terakhir ada meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi kedisiplinan ini yang akan kita bahas nih tentang salah satu faktor penting dalam keberhasilan proses pendidikan, yaitu melalui data tertib sekolah, pengawasan kehadiran, terus dibina nih perilakunya, serta kerjasama antara sekolah dan orang tua. Jadi siswa dapat dibiasakan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Gitu. Lalu lanjut ke fungsi manajemen peserta didik. Ada planning, yang pertama planning atau perencanaan. Jadi tahap awal dalam manajemen peserta didik untuk menentukan program dan kebutuhan yang berkaitan dengan siswa. Jadi tahap ini menyusun berbagai kegiatan seperti penerimaan peserta didik baru, tata tertib sekolah, program pembinaan disiplin, kegiatan ekskul, dan layanan bimbingan konseling. Jadi perencanaan ini penting karena menjadi pedoman bagi sekolah dalam mengelola peserta didik. Lanjut ke organizing atau pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini proses pembagian tugas nih, tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan peserta didik. Jadi dalam misalkan pelaksanaannya nih kepala sekolah, wakil kepsek, bidang kesiswaan, walas atau wali kelas, guru BK, guru piket, punya perannya masing-masing dalam membina dan mengawasi siswa. Jadi pekerjaan itu nggak tumbang tindih karena ada koordinasi antara pihak
pertemanan itu efektif gitu. Agar juga permasalahan yang berkaitan dengan sosial didik itu dapat tangani dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Yang ketiga ada executing atau pelaksanaan, artinya tahap menjalankan seluruh program yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi tahap ini sekolah melaksanakan berbagai kegiatan kayak penerapan tata tertib sekolah, pembinaan karakter, layanan bimbingan konseling, kegiatan ekskul, dan pemberian penghargaan maupun sanksi kepada siswa. Jadi siswa itu bisa belajar disiplin karena membiasakan diri kan, terus tanggung jawab dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Lanjut yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Jadi pengawasan ini kegiatan yang memantau dan mengevaluasi seluruh aktivitas peserta didik nih agar berjalan sesuai dengan aturan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan absensi harian, pemantauan perilaku siswa, pemeriksaan kepatuhan, tata tertib, dan juga evaluasi gimana perkembangan peserta didik lebih lanjut gitu. Boleh di next. Oke, pada bagian ini ada ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup itu mencakup seluruh kegiatan ya pengelolaan siswa yang dilakukan oleh sekolah sejak peserta didik terima hingga menyelesaikan pendidikannya. Jadi di sini ada menurut Rahmanan Sulastri, ruang lingkup itu ada 9, yaitu yang pertama analisis kebutuhan peserta didik. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah siswa yang akan diterima, kebutuhan pelayanan siswa, dan program pembinaan yang perlu disiapkan oleh sekolah. Penting karena untuk setiap sekolah itu bisa memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi dengan analisis bisa menyiapkan dulu nih apa yang perlu disiapkan. Lalu yang kedua penerimaan peserta didik baru. Nah, contohnya itu kayak PPDB ya. Kegiatan ini di mana tahap awal dan mengelola peserta didik di sekolah. Dari pendataan calon siswa, seleksi administrasi, penempatan kelas, hingga pengenalan lingkungan sekolah. Yang ketiga itu ada pengelompokan peserta didik. Jadi dikelompokkan berdasarkan usianya atau kemampuan akademiknya, minat bakat, maupun kebutuhan tertentu. Jadi dengan dikelompokkan, guru itu bisa berikan layanan atau pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak nih, peserta didik, sehingga proses belajar bisa optimal. Lalu yang keempat ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Jadi tujuan untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik yang dimiliki masing-masing siswa gitu. Jadi berperan nih untuk membentuk karakternya, yaitu sikap disiplinnya gimana, tanggung jawabnya, dan juga kepemimpinan siswa. Bisa diselenggarakan lewat kegiatan agama maupun ekstrakurikuler ataupun program pembinaan yang lainnya. Lalu yang kelima itu ada pengelolaan kehadiran peserta didik. Jadi ini menjadi salah satu indikator kedisiplinan siswa di sekolah. Jadi pencatatan pengawasan kehadiran itu melalui absensi harian bisa sekolah itu bisa mengetahui nih siswa yang hadir, terlambat, izin, sakit, ya kan. Sehingga bisa dilakukan pembinaan yang tepat gitu. Atau solusinya bisa dicari. Lalu karena itu ada pengelolaan tata tertib dan disiplin siswa. Itu berarti tata tertib melalui penerapan aturan yang konsisten. Siswa itu dibiasakan untuk mematuhi aturan, menghargai waktu, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Lalu yang ketujuh adalah layanan bimbingan konseling. Jadi bertujuan untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik masalah pribadi, sosial belajar maupun dari kedisiplinan nih. Jadi guru BK ini berperan memberikan arahan, pendampingan, dan juga solusi agar siswa ini dapat berkembang dengan baik gitu. Jadi siswa ini juga mendapatkan dukungan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses pendidikan. Lalu yang kedelapan ada kegiatan ekskul nih, ekstrakurikuler. Dilaksanakan di 2 jam pelajaran. Tujuannya untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, dan juga kemampuan sosial siswa. Agar diharapkan lah dengan ikut ekskul ini bisa membantu sikap disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan juga kepemimpinannya. Lalu yang terakhir ada evaluasi peserta didik. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa baik dari aspek akademik maupun perilaku. Penilaian tak hanya melihat hasil belajar, tapi juga sikap, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa selama berada di sekolah. Jadi, keberhasilan program pembinaan yang telah dilaksanakan bisa menentukan langkah perbaikannya nih apa yang dilakukan untuk perkembangan peserta didik yang lebih baik. Gitu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Salisa. Di sini ada teori kedisiplinan siswa. Kita akan membahas tentang gimana pengertian kedisiplinan siswa, terus bentuk-bentuknya, faktor, dan indikatornya.
Nah, di sini ada hakikat kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan sekedar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi mencerminkan pengendalian diri self-control melalui internalisasi nilai. Secara harfiah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplus, yang berarti murid atau pengikut. Namun, dalam konteks pendidikan modern, kedisiplinan bukan lagi sekedar kepatuhan buta terhadap aturan karena takut dihukum. Di sini ada kondisi tertib dan teratur tanpa pelanggaran merugikan, kemudian ada belajar secara sukarela, mengikuti arahan pemimpin, kemudian yang ketiga ada usaha mengubah tingkah laku melalui latihan konsisten. Pengendalian diri atau self-control ini intinya dari kedisiplinan adalah kemampuan siswa untuk menguasai emosi, dorongan, impulsif, dan perilaku sendiri demi mencapai tujuan belajar yang besar. Kemudian ada internalisasi nilai atau value internalization. Ini adalah proses di mana nilai-nilai moral atau tata tertib sekolah yang tadi bersifat paksaan dari luar berubah menjadi kesadaran dari dalam diri. Siswa-siswa menaati peraturan bukan karena diawasi guru, melainkan karena paham bahwa aturan tersebut bermanfaat bagi masa depan mereka. Dan kondisi dinamisnya itu adalah disiplin di sekolah digambarkan sebagai kondisi yang tertib, teratur, dan harmonis, di mana tidak ada pihak, baik siswa maupun guru yang haknya dirugikan oleh tindakan orang lain. Kemudian di sini ada bentuk-bentuknya disiplin sekolah. Otoriter adalah aturan tanpa penjelasan, wajib patuh tanpa pendapat. Jadi di sini karakteristiknya itu peraturan dibuat secara sepihak oleh sekolah tanpa melibatkan siswa. Fokus utamanya adalah hukuman atau punishment yang keras bagi yang melanggar. Dampaknya ini siswa memang terlihat patuh di permukaan, namun kepatuhan ini didasari oleh rasa takut akibat ketika tidak ada pengawasan, siswa cenderung memberontak dan disiplin mereka runtuh. Kemudian ada permisif. Tanpa aturan hukuman, anak bebas tanpa kendali. Guru memberikan kebebasan penuh tanpa batasan yang jelas. Jarang sekali ada sanksi atau teguran jika terjadi pelanggaran. Dampaknya itu siswa menjadi bingung tentang batas moral, berperilaku semena-mena, egois, dan lingkungan belajar menjadi tidak kondusif atau kacau. Kemudian ada demokratis, penjelasan rasional, dialogis, ada sistem sanksi dan reward. Karakteristik ini paling ideal karena peraturan dibuat melalui dialog atau penjelasan rasional mengapa aturan itu ada. Pendekatan itu menimbangkan antara ketegasan aturan dengan penghargaan terhadap hak individu siswa. Sanksi diberikan secara logis dan edukatif, serta diimbangi dengan adanya penghargaan atau reward untuk perilaku baik. Dampaknya menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang bertahan lama, langgeng pada diri siswa. Kemudian terakhir ada operasional disiplin waktu, pakaian, belajar, beribadah, dan tata tertib. Kemudian di sini ada indikator kedisiplinannya. Yang pertama ada datang dan pulang sekolah tepat waktu, hadir di sekolah sebelum bel berbunyi, terus masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat selesai, dan tidak meninggalkan area sekolah sebelum jam pulang tanpa izin resmi. Terus kemudian pemakaian seragam sesuai peraturan dan rapi. Mengenai pakaian seragam sesuai harian lengkap dengan atribut wajib seperti dasi, sabuk, kaos kaki, logo sekolah dengan rapi dan tidak dimodifikasikan secara berlebihan, misalnya celana ketat atau rok mini. Kemudian pemberitahuan resmi jika tidak hadir. Jadi kalau di sekolah itu kita harus mendapatkan surat resmi atau kayak surat dokter misalnya sakit begitu. Mengikuti pembelajaran dengan aktif dan tertib. Menyimak penjelasan guru dengan fokus tidak membuat gaduh dan mengganggu teman lain, serta mengumpulkan tugas atau PR yang dengan tepat waktu sesuai tenggat yang sudah diberikan. Menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu, terus menjalankan piket kelas sesuai jadwal rutin. Jadi
menjalankan kayak membersihkan kelas, terus pasti kan banyak jadwal-jadwal di kelas. Nah, kita harus menjalankan secara rutin, menghormati guru dan menegur teman yang melanggar. Selalu menghormati seluruh warga sekolah seperti kepala sekolah, guru, staf TU, satpam, hingga petugas kebersihan, serta mematuhi prosedur perizinan tertulis, membuat surat dokter atau surat izin orang tua jika terpaksa tidak masuk ke sekolah. Itu ada ketaatan penuh terhadap seluruh tertib tertulis. Selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi disiplin, yaitu ada faktor internalnya itu kesadaran diri, motivasi belajar, kondisi psikologis, terus kondisi fisiologis, dan kebiasaan belajar individu. Kemudian ada faktor eksternalnya, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan kondisi masyarakat sekitar. Kalau untuk di pola asuh keluarga itu, rumah adalah madrasah pertama. Orang tua yang terbiasa menerapkan disiplin demokratis di rumah akan membuat anak lebih mudah beradaptasi dengan aturan sekolah. Sebaliknya, broken home atau pola asuh abai sering memicu perilaku menyimpang. Dan kalau di lingkungan sekolah ini, disiplin tidak bisa diajarkan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan. Jika guru sering terlambat masuk kelas, maka siswa akan menganggap remeh aturan waktu. Dan untuk dari teman sebaya dan kondisi masyarakat, pada usia remaja mempengaruhi teman sangat dominan. Jika siswa bergaul dengan kelompok yang suka membolos, dorongannya untuk ikut membolos demi solidaritas akan sangat tinggi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara manajemen dan juga tentang kedisiplinan siswanya. Kedisiplinan siswa adalah sesuatu yang terbentuk secara berkala, tidak secara instan, dan ini pembentukan karakter siswa tersebut juga terbentuk bukan secara kebetulan. Karakter dan kedisiplinan siswa di sekolah adalah suatu proses, suatu kualitas, yaitu adanya sebab dan akibat, di mana dari ujung kedisiplinan siswa ini sangat ditentukan oleh bagaimana sekolah ini merancang, mengelola, dan juga mengeksekusi sistem manajemen kesiswaan yang ada di sekolah tersebut. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen peserta didik, kita bukan hanya tentang membahas batasan atau aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut, melainkan kita sedang berbicara tentang bagaimana membangun ekosistem yang terstruktur, aman, dan juga kondusif untuk digunakan gitu, untuk menuntun para siswa tersebut untuk menginternalisasikan nilai-nilai kepatuhan atau aturan-aturan yang ada di sekolah ke dalam diri mereka sendiri, sehingga aturan yang ada itu bukan sekadar tertulis saja, tetapi bisa diresapi melalui pembentukan karakternya. Nah, selanjutnya nanti di materi ini saya akan membahas tentang bagaimana kita membahas strategi publikasi aturan, kolaborasi pengawasan, dan hingga mekanisme sanksi yang dapat mendidik peserta didik. Selanjutnya. Ketika kita ingin membuat aturan, menggabungkan manajemen dengan kedisiplinan, maka kita membutuhkan 3 strategi utama di sekolah, atau pilar utamanya adanya aturan yang jelas, kemudian adanya sinergi keluarga, dan juga adanya buku pengendali kedisiplinan. Yang pertama adalah aturan yang jelas. Nah, aturan tidak boleh hanya bersifat administratif saja, namun aturan ini harus benar-benar hidup, yang dimana kita mempublikasikan aturan-aturan yang ada di sekolah tersebut melalui berbagai cara-cara yang efektif dan efisien. Misalnya secara verbal, kita sosialisasikan aturan ini
secara konsisten lewat apel pagi atau upacara yang diselenggarakan di sekolah setiap hari Senin. Nah, agar peraturan ini dapat terdengar secara langsung kepada siswa dan hal tersebut bisa lebih dicerna sehingga tertanam di dalam diri siswa. Bisa juga secara visual. Nah, kita pasang poster-poster di sudut-sudut sekolah yang berupa informatif-informatif tentang peraturan-peraturan. Dan dimana ketika peraturan tersebut berulang kali didengar dan dilihat, maka batas-batas norma tersebut akan otomatis melekat di memori siswa secara tidak sadar maupun sadar. Nah, yang kedua ini perlunya ada sinergi keluarga dalam menjaga pertumbuhan siswa. Perlu kita ketahui beban sekolah bukan satu-satunya wadah pertumbuhan bagi anak. Nah, seringkali terjadi benturan nilai di mana di sekolah itu kita siswa dilarang untuk melakukan sesuatu, namun di rumah siswa tersebut itu diperbolehkan. Maka dari itu untuk meminimalisir ada kesenjangan pemahaman antara di sekolah dan di rumah. Nah, sejak hari pertama ketika tahun ajaran baru dimulai, sekolah harus mengundang orang tua secara transparan ke sekolah agar sekolah itu dapat menjelaskan kepada pihak orang tua tentang aturan di sekolah-sekolah tersebut dan dapat menyamakan ritme atau regulasi yang ada di sekolah dengan di rumah. Nah, sehingga terbangun komitmen yang kuat dan juga adanya kolaborasi yang harmonis antara peraturan keluarga dengan sekolah. Kemudian ada peraturan strategi utama sekolah itu punya adanya buku kendali, buku kendali kedisiplinan. Ini dilakukan untuk sebagai alat rekam jejak perilaku yang objektif, di mana pengumpulan sistem ini, yaitu buku kendali ini dapat menyingkirkan bias informasi atau subjektivitas yang dimana buku tersebut itu menjadi alat transparansi bahwasanya rekam jejak kedisiplinan atau tidak kedisiplinan itu dapat dinilai oleh guru secara transparan. Nah, buku poin ini juga menjadi jembatan informasi langsung ke orang tua, bisa menjadi catatan rekam jejak tanpa ada yang harus ditutupi. Nah, dari sini, ketika adanya sistem poin dan buku pengendali, maka siswa dapat belajar menghargai segala peraturan yang ada di sekolah, karena setiap perilaku positif siswa itu dapat dihargai dan juga setiap pelanggaran yang siswa lakukan itu akan tercatat secara konkret di buku kendali ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Baik. Selanjutnya, kalau kita udah tahu pilar utamanya, kita juga perlu ada kontrol, yaitu pengawasan dan juga peran wali kelas di sistem ini. Pengawasan ada dua, itu pengawasan berkelompok, yang dimana sinergi guru mata pelajaran di kelas dan guru piket yang menjaga ketat zona rawan koridor, halaman dan kantin. Dan juga ada peran inti dari wali kelas, yaitu sebagai konselor, yang dimana itu menangani masalah persoalan siswa dari hati ke hati guna mengatasi keterbatasan jumlah tenaga bimbingan konseling ahli. Nah, dari sini kita belajar bahwasanya pengawasan secara berkelompok ini dilakukan untuk mengurangi beban satu pihak saja. Jadi pengawasan tidak boleh menjadi beban satu atau dua pihak guru piket aja, tapi ini adalah tugas yang kolektif, di mana guru mata pelajaran ikut memegang kendali atas
peraturan di dalam kelas, disiplin melalui absensi dan juga mencatat dinamika perilaku siswa sejak pertemuan pertama di kelas hingga pertemuan akhir. Di luar kelas, baru peran guru piket ini sebagai penjaga ketat zona-zona rawan di sekolah seperti koridor, halaman, kantin, saat jam istirahat, dan juga adanya pengawasan di ruang-ruang yang kosong di sekolah. Nah, ketika siswa merasakan bahwa seluruh sekolah terawasi dengan penuh kepedulian, jadi ruang bagi siswa untuk melakukan pelanggaran akan semakin sempit, sehingga siswa itu dapat lebih menjaga perilakunya. Lalu bagaimana jika pelanggaran tetap terjadi? Di sinilah kita akan mulai menghadapi tahap tantangan yang baru, yang benar-benar lumayan serius, yaitu keterbatasan jumlah tenaga bimbingan konseling profesional, sehingga digantikan oleh wali kelas sebagai konselornya. Nah, beban pembinaan personal ini akhirnya bergeser dari guru BK tadi kepada wali kelas. Wali kelas di sini dituntut untuk menjadi seorang konselor dengan segala keterbatasan waktu dan juga kompetensi formal yang dimiliki oleh wali kelas tersebut. Karena wali kelas tersebut belum tentu memiliki background dari mahasiswa psikologi atau punya indikasi khusus tentang bimbingan konseling. Wali kelas tersebut harus mengandalkan pendekatan secara dialog kepada siswa itu dengan penuh perhatian dari hati ke hati. Nah, dapat yang tujuannya itu untuk memulihkan perilaku siswanya, sehingga siswa yang tadinya bermasalah bisa menjadi lebih aware dan bisa lebih sadar dengan apa yang ia lakukan ke depannya. Nah, ini adalah dedikasi luar biasa dari seorang wali kelas, yaitu membutuhkan koordinasi intensif antara pihak sekolah dan juga wali murid. Selanjutnya. Nah, ketika pelanggaran terjadi, ada nggak sih sanksi yang harus diberikan kepada siswa? Tentu harus ada. Maka dari itu, ketika sebuah pelanggaran terjadi, manajemen kesiswaan yang bijak tidak akan meresponnya dengan sesuatu emosional yang meledak-ledak atau hukuman fisik yang nantinya akan merusak mental anak. Kita harus menerapkan pendekatan yang memiliki nilai progresif disiplin ya, atau juga dapat mekanisme sanksi yang progresif seperti kalian contoh tahap 1 sampai tahap 4 ini. Kita contoh dari sekolah yang kami ambil, dia memiliki tahap pertama yaitu teguran secara lisan, tahap kedua surat peringatan, tahap ketiga pembinaan khusus, tahap keempat evaluasi akhir. Yang pertama, pada tahap pertama ini dilakukan teguran secara lisan. Ini ditujukan untuk pelanggaran ringan yang sifatnya persuasif, dapat dibicarakan. Nah, nanti tujuannya untuk menyentuh kesadaran siswa secara personal agar mereka bersedia untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dihakimi secara umum di depan umum. Kemudian kalau lebih dalam lagi ada tahap kedua yaitu surat peringatan. Nah, surat peringatan ini diberikan bila pelanggaran ini dilakukan secara berulang, sertai pemanggilan orang tua untuk diskusi aktif. Nah, jika kesalahan terulang secara terus-menerus, nah sekolah mulai menaikkan responsnya secara formal. Nah, di tahap ini kita wajib untuk memanggil orang tua untuk berdiskusi secara aktif pastinya untuk mencari solusi jalan tengah bersama untuk anaknya, karena masalah ini tidak lagi bisa diselesaikan hanya di lingkup sekolah saja, tapi membutuhkan peranan langsung dan juga perspektif dari orang tua. Kemudian, ketika lebih dalam lagi, maka ada tahap ketiga, yaitu pembinaan secara khusus. Nah,
pembinaan khusus ini dilakukan untuk kasus-kasus pelanggaran yang berat sifatnya. Nah, pengawasan langsung dialihkan oleh kepala sekolah, yang mana kepala sekolah ini langsung terjun langsung. Nah, di sini siswa akan mengikuti program pembinaan karakter yang intensif dan mendalam oleh tim khusus pastinya. Nah, tujuannya untuk menyelamatkan masa depan siswa, moralnya, sekaligus menjaga kewibawaan aturan sekolah. Jadi aturan sekolahnya tidak disemena-menakan karena mungkin siswa ini sudah kelewat batas, jadi harus diberikan pembinaan yang lebih personal dan tegas lagi. Tahap keempat, yaitu evaluasi di akhir. Nah, ketika di setiap akhir semester, sekolah ini melakukan rekapitulasi poin pelanggaran yang dilakukan secara berkala. Tujuannya, kita tidak hanya menghukum yang melanggar, tetapi juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada siswa-siswa teladan yang disiplin. Evaluasi ini juga mencakup program home visit, pengunjungan rumah, yang dimana untuk mendalami latar belakang keluarga siswa yang membutuhkan perhatian lebih, dan demi untuk menyempurnaan aturan di tahun ajaran berikutnya. Jadi sekolah ini melakukan pendekatan yang lebih dalam kepada siswa-siswa, baik yang memiliki keteladanan yang sangat baik atau memiliki ketidakdisiplinan yang sangat buruk. Jadi siswa sekolah dapat mengevaluasi sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Jadi, pada ini saya akan memanfaatkan metode penelitian yang kelompok kami gunakan. Bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami melakukan penelitian, mulai dari pendekatan yang kami gunakan, sumber data yang kami kumpulkan, hingga cara kami menganalisis data tersebut. Metode penelitian ini penting karena menjadi landasan ilmiah dari seluruh pembahasan yang ada di makalah kami. Jadi penelitian kami itu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan istilah library research. Nah, mengapa kami memilih pendekatan kualitatif? Karena penelitian ini tuh tidak bertujuan untuk mengukur data menggunakan angka atau statistik, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep, teori, dan temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan kelompok kami. Dengan topik kelompok kami. Adapun jenis penelitiannya adalah kepustakaan. Artinya kami itu tidak turun langsung ke lapangan untuk mengambil data dari siswa atau guru di sekolah tertentu. Sebaliknya, kami mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel, penelitian, dan buku yang membahas manajemen peserta didik dan kedisiplinan siswa. Lebih spesifik lagi, metode yang kami gunakan adalah systematic literature review atau kajian literatur sistematis. Metode ini tuh tidak sekedar membaca jurnal secara acak, tetapi dilakukan secara terstruktur, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, dan menganalisis jurnal-jurnal yang benar-benar memang relevan dengan topik yang kelompok kami ambil. Sebagai contoh, kami itu nggak langsung ambil semua jurnal yang membahas kedisiplinan siswa, tetapi kami lebih langsung menyaringnya lagi terlebih dahulu mana jurnal yang memang membahas hubungan antara manajemen peserta didik dengan kedisiplinan siswa secara lebih spesifik. Boleh di next slide. Selanjutnya ini ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah yang berkaitan langsung dengan judul kelompok kami, judul penelitian kami, yaitu manajemen peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah. Kami tidak mengambil data dari satu sumber saja, melainkan dari berbagai pangkalan data ilmiah yang terpercaya. Antara lain yang pertama itu ada Google Scholar, yaitu mesin pencari akademik yang menyediakan akses ke jutaan jurnal dan artikel ilmiah dari seluruh dunia, termasuk jurnal-jurnal pendidikan dari Indonesia. Yang kedua itu SINTA atau Science and Technology Index, yaitu pangkalan data jurnal ilmiah resmi milik Kementerian Pendidikan di Indonesia. Jurnal yang terindikasi SINTA itu sudah terjamin kualitas dan kredibilitasnya. Yang ketiga yaitu ada ERIC atau Education Resource Information Center.
yaitu pangkalan data internasional yang khusus menyediakan literatur di bidang pendidikan. Yang keempat itu ada repositori ilmiah perguruan tinggi di Indonesia, yaitu perpustakaan digital milik universitas yang menyimpan skripsi, tesis, dan hasil penelitian dosen. Nah, dengan menggunakan sumber data ini, data yang kami peroleh itu lebih kaya, beragam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Boleh di next slide. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah studi dokumentasi perpustakaan, yaitu dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan. Proses yang kami lakukan itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu penelusuran literatur. Pada tahap ini itu kami mencari jurnal dan artikel ilmiah menggunakan kata kunci yang relevan, seperti manajemen peserta didik, kedisiplinan siswa, manajemen kesiswaan, dan pembinaan disiplin sekolah. Pencarian dilakukan di berbagai pangkalan data yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, tahapan kedua adalah seleksi dan penyaringan literatur. Tidak semua jurnal yang muncul dari hasil pencarian langsung kami gunakan. Kami membaca judul dulu dan abstraknya terlebih dahulu untuk menilai apakah isinya itu benar-benar sesuai dengan topik penelitian yang kami ambil. Misalnya, jika ada jurnal yang membahas kedisiplinan siswa, tetapi konteksnya itu di luar negeri dan tidak relevan dengan kondisi sekolah di Indonesia, maka jurnal tersebut itu tidak kami masukkan. Yang ketiga yaitu ada tahap pencatatan dan pengorganisasian data. Setelah literatur yang relevan terkumpul, kami membaca isinya secara menyeluruh, kemudian mencatat pokok-pokok pemikiran, temuan, dan konsep penting dari setiap sumber yang kami temukan. Nah, data tersebut kami kelompokkan berdasarkan tema agar mudah memproses proses analisisnya. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya itu ada teknik analisis data. Setelah data itu terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Teknik analisis yang kami gunakan adalah analisis isi atau konten analisis, yaitu teknik yang digunakan untuk menelaah dan menginterpretasikan isi berbagai sumber literatur secara sistematis dan juga objektif. Nah, proses ini kami lakukan melalui 4 tahapan. Tahapan yang pertama itu ada membaca dan memahami literatur secara menyeluruh. Setiap jurnal yang kami temukan atau setiap jurnal yang tadi kami telah pilih secara mendalam, bukan sekedar melihat abstraknya saja. Pada tahap ini itu kami mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan manajemen peserta didik dan kedisiplinan siswa yang sesuai dengan topik yang kami ambil. Tahap kedua yaitu ada klasifikasi dan pengkategorian data. Data yang sudah terkumpul kami kelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan tema, misalnya konsep manajemen peserta didik, strategi peningkatan kedisiplinan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa di sekolah. Selanjutnya itu ada tahap ketiga adalah sintesis dan interpretasi. Pada tahap ini tuh kami membandingkan temuan dari berbagai jurnal yang berbeda, kemudian menginterpretasikannya secara kritis. Misalnya jika jurnal A itu dan jurnal B sama-sama menyimpulkan bahwa peran tata tertib secara konsisten itu dapat meningkatkan kedisiplinan siswa, maka kesimpulan tersebut kami jadikan dasar pembahasan. Sebaliknya, jika jurnal yang kami miliki itu memiliki temuan berbeda, perbedaan itu juga harus kami analisis penyebabnya. Nah, yang tahap keempat yaitu adalah menarikan kesimpulan. Kesimpulan itu dirumuskan berdasarkan seluruh hasil analisis dan sintesis yang telah dilakukan. Sehingga kesimpulan yang kami hasilkan itu bersifat objektif, tidak hanya dari pandangan kami, tapi tidak hanya dari pandangan seseorang, tapi dihasilkan sifat secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fokus kajian. Pada penelitian ini, kami fokus pada 2 hal utama, yaitu ada manajemen peserta didik dan juga kedisiplinan siswa. Yang pertama yaitu ada manajemen peserta didik. Dalam penelitian ini, manajemen peserta didik adalah bagaimana sekolah itu bisa mengelola siswa sejak mereka masuk sampai lulus sekolah.
Jadi bukan hanya soal data administrasi, tetapi juga bagaimana sekolah itu bisa membina, mengawasi, dan juga mengevaluasi siswa. Contohnya, melalui absensi, terus juga tata tertib, layanan BK, kegiatan ekstrakurikuler, sampai pemberian sanksi dan juga penghargaan. Lalu yang kedua, ada kedisiplinan siswa. Dalam penelitian ini, kedisiplinan dilihat dari beberapa perilaku seperti datang tepat waktu, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan aturan, mengikuti pembelajaran dengan tertib, dan juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, dari kedua hal ini, itu saling berhubungan karena tingkat kedisiplinan siswa itu tidak muncul begitu saja, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana sekolah itu mengelola dan juga membina peserta didiknya. Next. Udah di next. Selanjutnya ada alur kerangka berpikir. Jadi penelitian ini dimulai dari beberapa masalah yang masih sering ditemukan di sekolah. Misalnya seperti siswa yang terlambat datang, melanggar tata tertib, terus juga kurang rapi dalam berpakaian, dan juga masih rendahnya rasa tanggung jawab terhadap tugas maupun kewajiban mereka. Nah, permasalahan tersebut tidak hanya terjadi begitu saja. Ada beberapa penyebabnya, misalnya pembinaan yang belum optimal, pengawasan yang belum konsisten, pembagian tugas yang kurang jelas, serta kerjasama antara sekolah dan juga orang tua yang belum maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan manajemen peserta didik yang sistematis. Dalam penelitian ini, kami menggunakan fungsi manajemen menurut George Every, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau activating, dan juga pengawasan atau controlling. Melalui fungsi-fungsi tersebut, sekolah dapat menjalankan berbagai programnya, seperti penerapan tata tertib, pengawasan kehadiran siswa, penggunaan buku poin pelanggaran, pembiasaan positif, layanan BK, kegiatan ekstrakurikuler, kerjasama dengan orang tua, pemberian sanksi edukatif, penghargaan, dan juga evaluasi secara berkala. Harapannya, melalui program-program tersebut, kedisiplinan siswa itu dapat meningkat. Siswa menjadi lebih tepat waktu, lebih taat aturan, lebih bertanggung jawab, dan juga lebih tertib dalam kehidupan sekolah. Boleh di next? Selanjutnya ada asumsi dasar penelitian. Yang pertama itu bahwa perencanaan peserta didik yang direncanakan dan juga dijalankan secara konsisten itu dapat membantu dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Karena ketika sistemnya itu jelas, maka siswa itu juga akan lebih mudah dalam memahami dan juga mengikuti aturan yang ada. Lalu ada asumsi kedua, adalah bahwa penerapan tata tertib yang dilakukan secara konsisten itu dapat membantu dalam membentuk perilaku siswa yang lebih tertib dan juga bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan melalui buku poin pelanggaran, pemberian sanksi yang bersifat mendidik, maupun penghargaan bagi siswa yang disiplin. Lalu ada asumsi ketiga, bahwa pembiasaan positif yang dilakukan secara rutin itu dapat membentuk karakter disiplin. Misalnya, melalui apel pagi, tiket kelas, penggunaan seragam sesuai dengan aturan, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Dengan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, disiplin itu tidak hanya menjadi aturan yang harus dipatuhi, tetapi perlahan menjadi kebiasaan bagi siswa. Boleh di next? Lalu ada asumsi keempat, yaitu pentingnya kerjasama antara sekolah dan juga orang tua dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Pembinaan disiplin itu akan lebih efektif jika sekolah dan juga orang tua itu saling bekerja sama. Sekolah berperan dalam membina dan juga mengawasi siswa selama berada di lingkungan sekolah, sedangkan orang tua itu membantu memperkuat kebiasaan disiplin ketika siswa berada di rumah. Jadi, pembentukan disiplin itu tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Lalu asumsi kelima adalah bahwa keterbatasan sumber daya itu bukan menjadi hambatan utama dalam pembinaan kedisiplinan siswa. Misalnya, meskipun sekolah tidak memiliki guru BK, pembinaan itu tetap dapat berjalan apabila ada pembagian tugas yang jelas, terus juga adanya koordinasi yang baik antar pendidik,
dan juga co-treatment bersama untuk membimbing siswa. Jadi yang paling penting itu bukan hanya ketersediaan sumber dayanya saja, tetapi bagaimana manajemen peserta didik itu dijalankan secara terencana dan juga konsisten. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada kesimpulannya. Jadi, manajemen peserta didik berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, mulai penerapan tata tertib, pengawasan kehadiran, pembiasaan positif, serta pemberian penghargaan sanksi edukatif. Keberhasilan pembinaan disiplin memerlukan kerjasama antar sekolah, guru, staf persiswaan, dan orang tua. Dengan pengelolaan yang baik dan konsisten, siswa diharapkan mampu memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, serta kesadaran untuk mematuhi aturan sekolah. Boleh di next. Selanjutnya itu ada saran. Saran yang pertama itu untuk sekolah, yaitu meningkatkan manajemen peserta didik secara struktur untuk memperkuat kedisiplinan dan pembinaan karakter siswa. Terus yang kedua itu untuk guru atau kayak wali kelasnya gitu, yaitu mempererat kerja dalam eh, kerjasama dalam membimbing dan mengawasi siswa guna meminimalkan pelanggaran tata tertib. Terus selanjutnya itu ada untuk orang tua siswanya, yaitu meningkatkan peran aktif dalam pengawasan, kepatuhan terhadap aturan, kedisiplinan waktu, dan tanggung jawab belajar. Yang terakhir yaitu penelitian, yaitu mengembangkan hasil penelitiannya itu yaitu mengembangkan penelitian melalui studi lapangan agar memperoleh data yang lebih mendalam dan komprehensif itu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.